Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Trananda. Kali ini kita akan membahas seputar iman dan egalitarianisme. Yang pertama adalah pengertian tentang iman. Iman secara bahasa dan pengertian sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran dapat dilihat pada penjelasan berikut. Secara bahasa, iman biasa diartikan dengan kepercayaan atau mempercayai. Dilihat dari akar katanya yaitu am yang terdiri dari 3 huruf yaitu A, M, dan N. Iman berarti merasa aman dalam diri seseorang dan tidak ada gangguan dalam diri seseorang. Kedua arti di atas ini sama dengan istilah mutmain, yaitu seseorang yang merasa lega dan puas terhadap dirinya. Iman berarti menyimpan sesuatu pada orang lain untuk diamankan. Menurut Fazlur Rahman, iman adalah suatu fi'il hati, yaitu berupa penyerahan diri seseorang yang tegas kepada Tuhan dan risalahnya, serta memperoleh kedamaian dan keamanan serta benteng dari gangguan-gangguan. Menurut Fazlur Rahman, iman membutuhkan pengetahuan dan bertambah besar seiring bertambahnya pengetahuan itu. Iman, terutama iman kepada Allah Subhanahu wa taala, mewajibkan umat muslim mempercayai akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Tuhan alam semesta yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 54 sebagai berikut. Yang memiliki arti sesungguhnya Rabbmu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang untuk tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah, Maha Penuh berkah Allah, Rabb semesta alam. Pengertian egalitarianisme. Egalitarianisme atau doktrin egaliter menyatakan bahwa semua manusia setara dalam nilai fundamental atau status sosial. Egaliter mendukung kesetaraan. Orang harus mendapatkan hak yang sama, diperlakukan sama, atau diperlakukan sama dalam beberapa hal. Pandangan alternatif ini memperluas pilihan yang disebutkan terakhir ini. Orang harus diperlakukan sama, harus memperlakukan satu sama lain dengan sama, harus berhubungan sebagai sama, atau menikmati kesetaraan status sosial atau semacam itu. Doktrin egaliter cenderung bertumbuh pada ide latar belakang bahwa semua pribadi manusia setara dalam nilai fundamental atau status moral. John Locke berpendapat bahwa setiap orang di setiap waktu dan tempat memiliki hak moral yang alami atau yang sama yang harus kita semua hormati. Sebagaimana dorongan alamiah manusia membuat mereka tahu akan tugas mereka di dunia untuk mencintai orang lain daripada diri mereka sendiri. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Penjelasan dari ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari seorang laki, yaitu Adam, dan seorang perempuan yang disebut Hawa, dan menjadikannya berbangsa-bangsa, bersuku-suku, dan berbeda-beda warna kulit, bukan untuk saling mencemooh, tetapi supaya saling mengenal dan menolong. Allah tidak menyukai orang-orang yang memperlihatkan kesombongannya dengan keturunan, kepangkatan, atau kekayaannya. Karena paling mulia di antara manusia pada sisi Allah hanyalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Kebiasaan manusia memandang kemuliaan itu selalu ada sangkut pautnya dengan kebangsaan dan kekayaan. Menurut pandangan Allah, orang yang paling mulia itu adalah orang yang paling takwa kepadanya. Kemudian Quran Surat Al-Isra ayat 70 disebutkan, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami angkut mereka di darat dan di laut. Dan kami beri mereka rizki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Arti atau penjelasan dari ayat tersebut, Allah memuliakan Bani Adam yaitu manusia dari makhluk-makhluk Allah yang lain, baik malaikat, jin maupun hewan.
dan tumbuh-tumbuhan. Kelebihan manusia dari makhluk-makhluk yang lain berupa fisik maupun non-fisik, sebagaimana firman Allah, "Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Kecuali orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tiada putus-putusnya." Surat At-Tin ayat 4 hingga 6. Selain diberi panca indera yang sempurna, manusia juga diberi hati yang berfungsi untuk menimbang dan membuat keputusan. Firman Allah, "Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, agar kamu bersyukur." Surat An-Nahl ayat 78. Kemuliaan manusia ini sesuai dengan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi ini. Quran Surat An-Nisa ayat 1. "Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya yaitu Hawa dari dirinya. Dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu." Keterangan ayat tersebut disebutkan bahwa Allah memerintahkan kepada manusia agar selalu bertakwa kepadanya, yang memelihara manusia dan melimpahkan nikmat karunia-Nya. Dialah yang menciptakan manusia dari diri seorang, yaitu Adam. Dengan demikian, menurut jumhur fasir, Adam adalah manusia yang pertama yang dijadikan oleh Allah. Kemudian dari diri yang satu ini, Allah menciptakan pula pasangannya yang biasa disebut dengan nama Hawa. Maka kesimpulan yang bisa kita ambil dari penjelasan di atas ialah iman memiliki prinsip dasar segala isi hati, ucapan, dan perbuatan sama dalam satu keyakinan. Maka orang-orang beriman adalah mereka yang di dalam hatinya, di setiap ucapannya, dan segala tindakannya sama. Maka orang beriman dapat juga disebut dengan orang yang jujur atau orang yang memiliki prinsip atau juga pandangan dan sikap hidup. Egalitarisme berasal dari bahasa Prancis égal yang berarti sama. Kecenderungan cara berpikir bahwa penikmatan atas kesetaraan dari beberapa macam premis umum, misalkan bahwa seseorang harus diperlakukan sama dan mendapatkan perlakuan yang sama juga pada dimensi seperti agama, politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Kesetaraan gender yang diusung oleh para kaum feminisme memandang bahwa laki-laki dan perempuan harus mendapatkan perlakuan yang sama pada semua aspek. Maka demikian ilmu yang dapat kami sampaikan. Bila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan dan bisa diingatkan untuk melalui kolom komentar di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.